Dunia baru saja menyaksikan sebuah pemandangan yang terasa seperti adegan pembuka film perang. Di tengah malam yang gelap, rudal-rudal balistik Iran melesat ke langit, meluncur ratusan kilometer menuju Israel. Namun yang paling mengejutkan justru terjadi di tempat asal rudal-rudal itu diluncurkan. Saat misil-misil tersebut terbang menuju targetnya, kerumunan warga di Iran berkumpul untuk menyaksikannya. Mereka menatap langit yang dipenuhi jejak api, merekam dengan ponsel, bersorak, dan merayakan serangan yang sedang berlangsung. Apakah ini hanya aksi balasan biasa? Ataukah dunia sedang menyaksikan babak baru dari konflik Iran dan Israel yang berpotensi menyeret seluruh Timur Tengah ke dalam krisis yang lebih besar? Jika peluncuran rudal Iran ke arah Israel menjadi momen yang menyita perhatian dunia, maka akar permasalahannya sebenarnya sudah muncul beberapa hari sebelumnya. Di balik sorotan kamera dan jejak api di langit malam, gencatan senjata yang sempat diharapkan membawa ketenangan perlahan mulai menunjukkan tanda-tanda keretakan. Titik awalnya muncul pada 26 Mei. Saat itu, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengumumkan operasi militer di wilayah selatan Iran. Washington menyebut langkah tersebut sebagai tindakan pertahanan diri. Menurut versi Amerika, sasaran operasi adalah peluncur rudal serta kapal-kapal Iran yang diduga sedang melakukan aktivitas yang dianggap mengancam keamanan pasukan Amerika di kawasan. Namun, dari sudut pandang Teheran, operasi itu merupakan pelanggaran langsung terhadap semangat gencatan senjata yang sedang dijaga. Respons pun segera muncul. Iran meluncurkan serangan balasan yang diklaim menyasar sejumlah titik strategis yang berkaitan dengan kehadiran militer Amerika di Timur Tengah. Salah satu lokasi yang paling sering disebut adalah Pangkalan Udara Ali Al-Salem di Kuwait. Meski skala konfrontasi saat itu masih terbatas, insiden tersebut mengirim pesan yang jelas. Kepercayaan yang menjadi fondasi utama setiap gencatan senjata mulai terkikis. Sementara kedua pihak semakin sering mengandalkan kekuatan militer untuk menyampaikan pesan politik mereka. Dua hari kemudian, ketegangan kembali meningkat. Pada 28 Mei, Amerika Serikat mengumumkan operasi baru di sekitar Selat Hormuz dan Bandar Abbas. CENTCOM mengklaim berhasil menembak jatuh 4 drone Iran sekaligus menghancurkan stasiun kendali yang disebut mengancam armada Amerika di kawasan. Dari sudut pandang Washington, tindakan tersebut diperlukan untuk mencegah ancaman yang lebih besar. Namun Iran tidak tinggal diam. Teheran segera mengeluarkan serangkaian klaim balasan yang menarik perhatian dunia. Salah satu yang paling menonjol adalah laporan mengenai jatuhnya drone pengintai MQ-9 Reaper di kawasan Teluk Persia. Selain itu, Iran juga mengumumkan penghancuran sebuah drone orbiter yang disebut berasal dari sekutu dekat Amerika Serikat. Ketegangan terus meningkat ketika pasukan Garda Revolusi Iran atau IRGC mengklaim berhasil menembak jatuh sebuah drone MQ-1 Predator yang disebut memasuki wilayah udara Iran. Pada saat yang hampir bersamaan, media Iran menayangkan rekaman yang diklaim memperlihatkan sistem radar mereka sedang melacak dan mengunci pergerakan jet tempur siluman F-35. Setelah beberapa hari diwarnai perang klaim dan aksi saling balas, pusat perhatian kini bergeser ke Selat Hormuz. Kawasan yang menjadi jalur keluar masuk sekitar 1/5 perdagangan minyak dunia itu kembali berubah menjadi titik panas yang membuat banyak negara waspada. Pada 1 hingga 2 Juni, Amerika Serikat mengumumkan serangan baru terhadap sejumlah fasilitas Iran di Goruk dan Pulau Qesem. Menurut CENTCOM, operasi tersebut dilakukan sebagai respons atas tindakan Iran yang sebelumnya diklaim telah menjatuhkan drone MQ-1 milik Amerika. Washington menegaskan bahwa langkah itu bertujuan mencegah ancaman lebih lanjut terhadap pasukan dan asetnya di kawasan. Namun, di Teheran, narasinya berbeda.
Pemerintah Iran menilai serangan tersebut sebagai bukti bahwa gencatan senjata yang diumumkan sebelumnya semakin kehilangan makna. Ketika serangan masih terus berlangsung, sulit bagi Iran untuk melihat adanya komitmen nyata terhadap deeskalasi. Di tengah meningkatnya ketegangan, aktivitas militer Iran di laut juga mulai bertambah. IRG Sea Navy meningkatkan kehadiran kapal patrolnya di Selat Hormuz. Rekaman yang dirilis media pemerintah memperlihatkan kapal-kapal cepat Garda Revolusi bergerak di sekitar jalur pelayaran internasional yang setiap harinya dilalui kapal tanker dan kapal dagang dari berbagai negara. Ketegangan semakin meningkat ketika Iran mengumumkan serangan balasan terhadap target yang disebut terkait dengan operasi Amerika sebelumnya. Bersamaan dengan itu, pejabat-pejabat Iran mengeluarkan peringatan bahwa respons berikutnya bisa lebih luas jika tekanan militer terus berlanjut. Meski belum terjadi konfrontasi besar secara langsung, suasana di kawasan mulai dipenuhi ketidakpastian. Berbagai rumor mengenai korban, kerusakan fasilitas militer, hingga kemungkinan operasi rahasia mulai beredar. Pada 3 Juni, situasi yang selama beberapa hari hanya berupa pertukaran serangan terbatas berubah menjadi konfrontasi yang jauh lebih serius. Setelah serangkaian insiden di udara dan laut, kedua pihak tampak semakin sulit menahan eskalasi. Gencatan senjata yang sebelumnya sudah dipenuhi pelanggaran kini berada di titik terlemahnya. Amerika Serikat mengumumkan bahwa pasukannya menghadapi gelombang ancaman udara yang terdiri dari rudal balistik dan drone yang diklaim berasal dari Iran. Menurut CENTCOM, beberapa target berhasil dicegat sebelum mencapai sasaran. Tak lama setelah itu, Washington kembali melancarkan serangan terhadap fasilitas militer Iran di Pulau Qasem, termasuk lokasi yang disebut terkait dengan jaringan komando dan kendali operasi drone. Konflik juga mulai merambah jalur laut. Militer Amerika merilis rekaman operasi terhadap sebuah kapal tanker berbendera Botswana yang disebut sedang bergerak menuju Pulau Kark, salah satu titik penting dalam infrastruktur energi Iran. Peristiwa ini menandai semakin luasnya medan konfrontasi yang sebelumnya lebih banyak terjadi di udara. Namun, perhatian terbesar justru tertuju pada respons Teheran. Media dan kanal pro-pemerintah Iran melaporkan serangan rudal dan drone dalam skala yang lebih besar dibandingkan operasi-operasi sebelumnya. Sejumlah fasilitas yang dikaitkan dengan kehadiran militer Amerika di kawasan kembali disebut sebagai sasaran, termasuk pangkalan udara Ali Al-Salem dan Kamp Arif Jan di Kuwait. Laporan lain juga mengaitkan serangan dengan area yang berhubungan dengan armada kelima Angkatan Laut Amerika di Bahrain, memicu status siaga dan peringatan udara di beberapa negara teluk. Di tengah banjir klaim tersebut, sebuah insiden di Kuwait langsung menyita perhatian internasional. Foto dan video yang beredar memperlihatkan kerusakan pada Terminal 1 Bandara Internasional Kuwait, disertai laporan korban jiwa dan gangguan operasional penerbangan. Namun, hingga saat itu, belum ada kepastian mengenai penyebab pasti insiden tersebut. Kontroversi semakin berkembang ketika foto-foto serpihan mulai dianalisis oleh para pemerhati militer. Sebagian menilai puing tersebut berasal dari drone Shahed 136 Iran, sementara yang lain berpendapat bentuknya juga menyerupai drone Lucas. Dugaan penggunaan Shahed menguat setelah muncul gambar komponen yang diduga merupakan mesin Mado MD550. Mesin piston yang selama ini identik dengan keluarga drone kamikaze Shahed. Meski begitu, tanpa hasil investigasi resmi yang dipublikasikan secara terbuka, asal-usul pasti platform yang terlibat masih menjadi misteri dan bahan perdebatan hingga hari ini. Jika ada satu pelajaran dari seluruh rangkaian peristiwa ini, mungkin pelajaran itu adalah bahwa mengumumkan perdamaian jauh lebih mudah daripada menjaganya. Di atas kertas, gencatan senjata memang masih ada. Namun di lapangan, rudal tetap diluncurkan, drone tetap ditembak jatuh, dan operasi militer terus berlangsung hampir tanpa jeda.
Masalahnya bukan hanya soal serangan dan serangan balasan. Yang membuat situasi semakin rumit adalah kenyataan bahwa setiap pihak memiliki versi kebenarannya sendiri. Amerika Serikat menyebut berbagai operasi militernya sebagai tindakan pertahanan diri. Menurut Washington, peluncur rudal, pusat kendali drone, radar, hingga kapal-kapal Iran merupakan ancaman yang harus dinetralkan untuk melindungi pasukan Amerika di kawasan. Namun, Iran melihat situasi yang sama dari sudut pandang yang sangat berbeda. Bagi Teheran, sulit menerima alasan pertahanan diri ketika serangan dilakukan di wilayah Iran saat gencatan senjata masih berlaku. Dari perspektif mereka, setiap operasi baru justru menjadi bukti bahwa lawan tidak benar-benar berkomitmen pada proses deeskalasi. Di saat yang sama, muncul pula perdebatan mengenai faktor politik yang bermain di balik layar. Sejumlah pengamat dan jurnalis Amerika mengutip laporan yang menyebut bahwa pemerintah Israel tetap mempertahankan tekanan militer terhadap jaringan sekutu Iran di kawasan meskipun berbagai jalur negosiasi sedang dibuka. Para pengkritik berpendapat bahwa strategi seperti itu dapat mempersempit ruang kompromi dan membuat proses diplomasi semakin sulit menghasilkan terobosan. Kontroversi juga menjalar ke Eropa. Di berbagai forum internasional, muncul kritik yang mempertanyakan konsistensi sikap negara-negara Eropa. Mengapa kecaman terhadap Iran terdengar sangat tegas, sementara respons terhadap tindakan militer yang dilakukan sekutu mereka seringkali lebih berhati-hati? Pertanyaan tersebut kembali memunculkan tuduhan standar ganda yang selama bertahun-tahun menjadi sumber ketegangan politik di kawasan. Akibatnya, istilah gencatan senjata mulai terdengar semakin ironis. Sebab setiap pihak masih berbicara tentang perdamaian sambil terus menyiapkan opsi militer jika situasi memburuk. Tidak mengherankan jika banyak pengamat mulai mempertanyakan apakah kesepakatan ini benar-benar mampu bertahan dalam jangka panjang. Ketidakpastian itu semakin besar setelah Iran menghentikan jalur komunikasi dan perundingan dengan Amerika Serikat. Teheran menilai berbagai perkembangan di Lebanon dan Gaza telah merusak dasar kepercayaan yang dibutuhkan untuk melanjutkan negosiasi. Sementara itu, ancaman terhadap ekonomi global juga mulai muncul. Sejumlah pejabat Iran memperingatkan bahwa jika konflik terus meluas, tekanan terhadap jalur pelayaran strategis tidak hanya terbatas di Selat Hormuz, tetapi juga dapat menjangkau Selat Bab el-Mandeb, salah satu urat nadi perdagangan dunia. Pada akhirnya, kawasan ini masih berdiri di persimpangan jalan. Diplomasi belum sepenuhnya mati, tetapi eskalasi juga belum benar-benar berhenti. Dan selama kedua hal itu berjalan berdampingan, masa depan Timur Tengah akan tetap diselimuti ketidakpastian. Pertanyaan besarnya kini sederhana. Apakah para pihak masih memiliki cukup ruang untuk berunding, atau mereka justru sedang bergerak menuju konflik yang lebih besar